Wilaheng Sekari Pawono Langgeng Sekar Mayang. Asma sejati lungguh engkang prayoga rakene arsa tentrem suwun sangoni pasuki ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Boleh Om memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sendiri Ferianto, selaku Ketua Kesenian Kuda Kepang Margo Tresno yang berada di Desa Sungai khususnya Kota Sungai Penuh. Selanjutnya bisa Om jelaskan bagaimana sejarah awal terbentuknya sanggar kesenian ini dan bagaimana Om bisa bergabung? Bagaimana kriteria atau alasannya mungkin? Oh ya, baik. Saya jelaskan klarifikasi sedikit sejarah awal mulanya kesenian kuda kepang ini. Itu di tahun lebih kurang tahun 70-an. Kuda kepang ini datang dari Pulau Jawa, merantau ke sini ke Pulau Sumatera, khususnya Kota Sungai Penuh. Jadi awalnya pada tahun 70-an itu orang pendirinya ada 2 orang, kakak beradik. Yang satu merantau ke Kayu Aro, yang satunya lagi ke Kota Sungai Penuh, khususnya Desa Sungeneng. Jadi disinilah mereka juga dasarnya mempunyai jiwa seni, dan di sini beliau mengembangkan sedikit demi sedikit, mengumpulkan masyarakat yang mempunyai satu hobi, satu pemikiran. Mereka membuat suatu kelompok kecil dan terus berkembang sampai detik ini. Berapa orangkah yang ikut serta dalam kesenian ini? Oh ya, baik. Kalau untuk kesenian ini tidak terbatas, terkhusus anggota ini memang memerlukan banyak orang. Cuman yang tidak kalah pentingnya, kalau yang bergabung di anggota Sanggar Kesenian Kuda Kepang Margo Tresno ini lebih kurang itu terdiri dari yang aktif 45 orang sampai 50 orang. Dan non aktif itu berkisar di angka 70-an. Kapankah penampilannya berlangsung, dan juga apakah ada jadwal tersendiri dan biasanya dipanggil individu atau berkelompok? Nah, jadi untuk pertunjukan kuda kepang sendiri itu tergantung kebutuhan dan tergantung keperluannya. Sanggar kesenian ini menampilkan pertunjukan itu dikala di hari-hari besar seperti 17 Agustus atau 1 Muharram atau hari-hari besar yang sifatnya nasional. Nah, dan juga kalau untuk pertunjukan yang sifatnya dipanggil atau diminta tampil, itu tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang membutuhkan seperti hajatan, khitanan, atau resepsi pernikahan, kami siap tampil dengan komunikasi dan negosiasi sepakat dari penyelenggara dan pemainnya. Nah, itu. Apakah kesenian ini memiliki tempat latihannya tersendiri Om? Atau mungkin pertunjukannya dilangsungkan di mana biasanya? Nah, kalau untuk latihannya sendiri itu memang ada tempat khusus, semacam sekretariat, itu memang berada atau berdomisili di Desa Sungeneng, khususnya RT 7. Sementara kalau untuk pertunjukannya itu memang di lapangan yang terbuka, yang bisa mengumpulkan orang-orang banyak, yang terkhususnya lepas dari
mata memandang. Jadi tidak ada halangan antara pertunjukan ditampilkan dengan atraksi yang akan dipertunjukkan di lapangan. Terus kalau misalnya kostumnya gitu, kira-kira gimana Om? Apa mungkin ada lambangnya atau perbedaan tersendiri gitu? Apa arti alat-alatnya, mungkin kostumnya? Iya, kalau untuk lambangnya sendiri memang itu namanya juga kuda kepang, artinya kuda itu. Cuman di sana memang ada lambang semacam kuda yang ada tariannya dengan semacam atribut-atribut yang mendukung. Kalau untuk lambang yang membedakan memang tidak ada, cuman di sana hanya warna antara ini gambuhnya, ini penarinya, ini tukang panjanya, tukang alat musiknya, tabuh alat musiknya, itu memang ada perbedaan baju. Kalau untuk lambang nggak ada, semua sama. Kalau misalnya kayak ada lambang apa gitu di baju pemainnya, misalnya yang satu ada yang pakai mutiara, atau misalnya di kudanya ada tangga-tangga Jawa gitu, artinya apa gitu? Oh gitu. Itu namanya kalau yang tertera di kayak yang di kuda itu ada wage, ada kliwon, ada legi, ada pon. Itu identik dengan hari-hari lahir zaman-zaman dulu, dibentuknya itu ibaratnya mengenal tanggal lahirnya gitu. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kuda-kuda itu diberi nama pon, legi, wage, kliwon, itu memang mereka punya peran dan unsur halusnya di situ, unsur magicnya ada. Jadi barang itu bukan sekedar semacam barang yang hanya sekedar untuk mainan, bukan. Di situ ada unsur magicnya yang diritual untuk supaya dia bisa mengundang roh-roh halus itu tadi. Nah, di situ. Jadi nggak sembarangan nama yang ditempel di situ, memang udah ada tujuan dan semacam ciri khasnya di situ. Terus kalau misalnya pas pertunjukan tuh biasanya kan kayak ada hewan-hewannya gitu. Kenapa harus kayak babi atau monyet atau kayak yang di topeng cakep gitu? Kenapa harus itu Om? Nggak ada hewan lain atau apa gitu? Jadi di sini sudah Om sampaikan tadi, di situ kan yang merasuki anggota kita ini ya semacam roh halus, itu bukan setan, bukan jin. Di situ orang-orang sakti tadinya yang ilmunya udah tinggi di atas rata-rata manusia. Mereka itu menjelma ke binatang itu. Jadi itulah makanya dipanggil namanya ini si A, si B. Nah, itulah yang mendatangi, memakai jiwa kita gitu. Jadi nggak sembarangan. Toh kok nggak bisa ini, kok nggak binatang ini yang datang, nggak binatang ini yang datang. Memang binatang itu semuanya sama, cuman tidak semua binatang yang mempunyai roh magicnya gitu. Bagaimana pendapat Om tentang kesenian ini atau mungkin perkembangannya? Ya, kalau pendapat Om sendiri, alhamdulillah kesenian ini dari regenerasi sampai sejauh ini partisipasi masyarakat, anak-anak muda sekarang sedikit demi sedikit udah terhimbau, udah tertarik melihat dengan pertunjukan-pertunjukan ini. Mereka ingin bergabung, ingin tampil, ikut bersama meramaikan atraksi ini. Oke Om, selanjutnya apakah Om memiliki pengalaman yang berkesan dan mungkin itu sangat berharga sehingga sulit dilupakan dan Om merasa bangga dengan hal tersebut? Nah, di sini juga Om terus terang mengatakan bahwasanya memang kalau untuk kesenian ini Om sendiri di samping keturunan Jawa, Om juga dari kecil memang punya hobi melihat orang itu tampil. Nah, sampai Om besar sekarang ini Om juga ikut bergabung. Alhamdulillah Om juga dipercaya oleh keanggotaan untuk menjadi ketua sanggar. Dan kalau pengalaman pribadi Om, memang Om ingin lebih mengetahui ke dalamnya terkait dengan Om harus bisa ikut tarian, Om harus bisa ikut mabuk. Cuman apa yang Om harapkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Jadi Om hanya bisa berbuat bagaimana sanggar ini, kesenian ini bisa terus berkembang dan maju, bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Kira-kira Om punya pesan nggak untuk anak muda
supaya tertarik buat nonton atau mungkin buat ikut jadi anggota kesenian tersebut? Nah, ya kalau Om pribadi memang mengharapkan terkhusus untuk masyarakat Kota Sungai Penuh, khususnya masyarakat masih ada keturunan Jawanya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk rakyat Kota Sungai Penuh yang mempunyai hobi namanya kesenian, itu kita tidak pandang bulu apapun bentuknya, kita kan hanya melestarikan budaya daerah yang patut kita kembangkan dan kita jaga kelestariannya agar terus berkembang dan maju. Jadi kalau pesan Om untuk anak muda, regenerasi muda, penerus bangsa, jangan malu-malu bahwasanya kesenian ini kesenian yang patut kita tonjolkan dan yang harus kita banggakan. Bagaimana pesan dan kesan Om terkait kesenian ini dan mungkin cara lain untuk melestarikannya? Nah, kalau cara Om sendiri memang namanya kita berorganisasi tidak terlepas dari masyarakat dukungannya. Jadi di sini Om selaku pengurus ke Sanggar Seni Kuda Kepang ini, Om berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengambil daya tarik agar kesenian ini tampil maksimal dan tidak tertinggal dengan kesenian-kesenian lain. Di sini sanggar ini bisa tampil dan bisa maju lebih pesatnya untuk kedepannya, itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah kota setempat. Nah, kebetulan dalam saat ini memang pertunjukan akan dilaksanakan kalau nggak ada halangan, insya Allah pada hari Minggu tanggal 24 Agustus dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-80 berlokasi di Rumah Sakit Lapangan Haji Bakri, Desa Sungai Ning.
Oke, menurut saya kesenian kuda kepang itu keren karena bisa melestarikan budaya, jadi hiburan unik dan membuat masyarakat lebih kompak. Tapi di sisi lain ada unsur mistis yang bisa membuat kontroversi, apalagi pas penarinya kesurupan. Itu kan agak berisiko, terus juga banyak anak muda yang sekarang kurang tertarik buat nonton. Menurut saya, kuda kepang memang menarik sebagai kesenian tradisional karena bisa memperlihatkan kekayaan budaya lokal dan menghibur penonton. Namun, sisi mistisnya tidak sesuai dengan logika dan cara berpikir intelektual. Pendapat saya mengenai kesenian kuda kepang ini, kesenian ini itu bagus gitu, menarik juga. Terus tarian-tariannya yang kompak itu mengajarkan kita kayak kita tuh kalau bersama tuh bakal kompak. Tuh terus juga disclaimer dulu gitu karena sesama orang Jawa gitu. Jadi kayak apa ilmu-ilmu magis di situ kayak agak percaya gitu sayanya. Gitu. Pendapat saya untuk adegan kesurupan tadi menurut saya mitos dan saya tidak percaya karena dari kecil kita sudah diajarkan untuk berlogika dan saya juga beragama Islam jadi saya agak kurang percaya dengan hal tersebut. Menurut saya kuda kepang itu kan merupakan warisan dari budaya Jawa. Dan pada zaman ini sekarang itu kurang diminati dan lebih sebagai hiburan. Saya kurang tertarik sih, karena saya lebih orangnya lebih suka berdiam di rumah. Kalau buat nonton lagi sih setiap ada pertunjukannya tuh saya pasti nonton gitu. Kayak misalnya ada pertunjukan apa kan pasti diumumin gitu. Jadi karena di sini tinggalnya sekitar orang Jawa, jadi kalau misalnya pertunjukan itu langsung gitu ngomong gitu. Nanti ada pertunjukan ini nonton ya, nonton gitu. Jadi, kalau untuk ikut serta dalam kuda kepangnya, saya ada sedikit tertarik karena saya ingin membuktikan secara sendiri apakah mistisnya itu memang asli atau itu bagian dari kesenian kuda kepang itu sendiri. Tapi kalau untuk nonton, saya juga tertarik nontonnya, tapi tunggu ada waktunya. Kalau untuk ikut mungkin tidak ya, karena saya kurang lah kalau untuk ikut. Tapi kalau untuk nonton, jika ada waktu, ada kesempatan, pasti saya nonton. Kalau untuk nonton lagi sih saya enggak karena rumah saya jauh. Mungkin suatu hari nanti kalau ada dapat hidayah saya mau nonton. Kalau diajak Bani Piro. Kita harus suci dulu. Kata orang Minang itu balimau. Sama kayak ini, dia harus dilimau dulu. Gak mau dia sembarangan gitu. Om juga kalau ini udah ada, gak berani om pajang di situ. Masalahnya itu dia kalau malam itu pun dia bunyi. Barang itu kalau enggak dia bunyi. Kayak gong juga bunyi. Itu kan nanya ini tadi. Ya ini aku tanya. Ada video nih. Ada. Apa kira-kira nilai filsafat gitu? Ya, ini dulu orangnya memang dulu kan zaman dulu manusia itu ilmunya hebat-hebat. Nah, kayak Wali Songo itu kan orang-orang yang udah punya kelebihan rata-rata. Itu dia bisa menjelma kayak gini, bukan? Astagfirullahaladzim. Di sebuah rumah, terdapat beberapa orang pemuda-pemudi yang mengaku memiliki harta dalam jumlah yang luar biasa serta didapatkan dengan cara yang luar biasa pula. Lalu bagaimana dengan sekolah anak-anak Bapak? Bagaimana dengan uang hanya 30 juta? Apakah cukup untuk international school? Anak saya Atau untuk sekolah di negeri? German School University. Kenapa Bapak jadi kriminal? Bukannya dia orang pinggiran. Itu black campaign. Itu black campaign. Saya waktu itu kan mau calon anggota DPR ya. Jadi orang membuat isu saya Kriminal. Sebenarnya enggak. Sebenarnya Mana dengan bansosnya, Pak? Apa bansos lancar di Bapak atau saya dapat PLT, dapat PKH, dapat bansos juga. seharusnya menurut Bapak apakah tujuan bansos itu sudah sesuai? Menurut saya ya sangat sesuai karena saya juga kan hidupnya susah ya. Iya. Itu saya berubah serigala kalau percaya. Ya terima kasih Bapak, semoga Sekitar. ini untuk bagi pemerintah mohon segera Iya. memberikan bantuan kepada ya kepada Bapak ini karena Bapak ini tidak sangat
prihatin, memprihatinkan kehidupannya. Saya punya uang segini. Hanya kata dia ya, padahal 30 juta itu kemana? Pak, biasa caleg lain itu ngasih untuk dipilih. Biasa dipilih Pak, dikasih itu dipilih. Ini udah ada rinciannya. Sudah ada datanya ya Pak. Ini buat apa aja sudah ada. Sudah ada ya. Sudah tidak. Untuk saya, Oh, saya Saya nggak masuk. Oh, oke, kami gugurkan Bapak pakai video ini Pak. Curious. Hah? Abang mau nyalon juga? Assalamualaikum warahmatullahi. Oke lah, mulai Rizky. Bagaimana pendapatan Bapak dalam bulan ini Pak? Apakah ada? Pendapatan saya, Sini Bang, Saya- Pak, sini Pak, gitu sini. pendapatan saya yang dapat aja. Apa Bapak juga mengambil uang rakyat atau hanya dari penghasilan pribadi Bapak? Uang rakyat ya jelas saya ambil. Bapak katanya waktu itu curi kulit manis ya? Tinggal dam. Itu Bapak terciduk ya? Sebenarnya Bapak ini ikut campur banget. Bapak Culik kulit manis. enggak, orang. enggak, saya enggak curi. Curi itu hanya pembohongan publik. Tapi yang sebenarnya saya curi itu kulit Musang. orang. Kehidupan Bapak sehari-hari bagaimana Pak? Apakah menderita atau justru bagaimana? Menderita sih, Ya. karena ketemu orang kayak gini, kayak kalian. Oh. Kami yang milih kamu. Iya, betul. Saya milih saya juga. Sebulan, penghasilan sebulan, belum Penghasilan tadi. saya sebulan Dari uang rakyat paling 50 juta. Anda 100. Dari dari sumbangan sih. Dari sumbangan. Golda kopi. Jadi Ibu sudah berapa lama Ibu menjabat? Apakah Ibu menjadi penjabat melalui orang dalam atau orang luar. orang luar Bu? Kalau ditanya ya orang luar apa orang dalam, saya lebih milih orang pinggiran gitu kali ya. Soalnya tuh dari Karena saya orang bapak. pinggiran. Gimana sih konsep? Diam dong Bapak. Ini ikut campur. Enggak masalah. Tolong outkan dia dari ruangan ini. Dia terlalu ikut campur. Ini tidak bisa ini masuk. Oh, Apa? Saya kepala partai Bapak. Ibu nih. Kamu? Saya ketua partai Ibu. Ketahuan dong gender saya nanti jangan panggil bapak. Oh iya. Ibu Apa benar Bu? Waalaikumsalam. Dari kepolisian. Saudara Najwa. Tidak. Borgo. Bapak dulu. Bapak itu yang kamu Hati-hati ya, Pak. video penanda. Saya sekarang polisi. Tapi dulu ya. Udah ganti. Dulu ya. Nah, berarti kita sama. Apa yang sama? Tangkap mereka aja. Apa yang sama? Borgo. Ibu ini karena penyelundupan senjata ke UPM. Saya kebetulan yang buat senjatanya. Oh. Katanya Ibu ada rencana mau ke OKM, Operasi Kerinci Merdeka. Betul. Ada. Tidak. Penjualan senjatanya aman, Bu? Aman. Ada orang dalam dari pemerintah? Ada. Siapa dari kementerian? Ya tadi. Ahmad. Bapak ini. Itu maaf, Bu. Saya mau bicara ini, Bu. Ketahuan dong, ketahuan. Sorry. Berapa penghasilan Ibu, Bu, sebulan? Penghasilan saya sebulan tidak banyak ya. Tidak banyak. Tidak banyak. Saya sehari-hari mungkin 3 juta sehari. Sehari 3 kali 30. Tidak banyak itu 3 juta itu pekerjaan saya lumayan sulit ya karena saya harus bangun pagi lalu tidur di malam hari. Oh, itu doang. Iya. Enggak ada tambahan lain kerja. Itu cukup sulit kak. Cukup sulit. Iya cukup sulit. Saya curiga kakak yang ini nih. Ini Intel. Kakak ini intel. Ini dalang dari semua Intel kriminal. Saya cuman pewawancara aja. Kakak ini intel. Saya curiga. Saya curiga. Dia di balik gerakan 30 SPKI. Dia. Saya yakin dia. Katanya kakak terlibat dalam ini perang Kamboja dan apa namanya? Perang Vietnam dan Namo. Tidak tahu. Tidak tahu. Kamboja. Tidak tahu. Kok kakak tidak tahu? Kakak terlibat? Saya lagi liburan di Spanyol sih. Kakak sempat ini ketemu dengan revolusi Republik Spanyol? Tidak. Katanya ada pemberontakan di sana. Oh, tidak tahu. Itu rahasia. Saya hanya rakyat biasa. Ekstremis Islam. Miss? Ekstremis Islam. Teroris. ISIS. Iya. Enggak. kan teroris. Enggak, ekstrim.
Saya tidak tahu, itu rahasia. Maaf nih, ini kapan nih mulainya? Oh iya. Oke, let's go, kita mulai. Ini udah 10 menit lebih. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi, wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah sejuk.